akan mulai ibadah kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Jesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Adapun pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan tidak pernah meninggalkan karya pekerjaannya. Turunlah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memimpin ibadah pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Haleluya. Bila kita merasakan hadirat Tuhan, bila kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, sembahlah Dia. Katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku,
kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembahlah Dia. Engkau yang layak disembah Tuhan. Terpuji nama-Mu. Hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Yesus, Allah yang kekal, yang tak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Pada kesempatan pagi hari Tuhan, kami boleh beribadah melalui streaming Tuhan. Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan tercurah buat jemaat-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Yesus, ada lawatan-Mu terjadi Tuhan. Ketika kami menghadiri Tuhan, menyaksikan Tuhan ibadah streaming ini Tuhan, ada kuasa-Mu yang tersembunyi Tuhan, menangkap hati kami Tuhan, untuk kami boleh diperbaharui. Yang lemah boleh dikuatkan Tuhan, yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang putus asa memberikan jalan keluar Tuhan. Engkau Allah kami yang baik adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin acara ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, ke dalam tangan-Mu yang kudus. Biar Engkau yang beracara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Pada hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kita boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita akan naikkan ucapan syukur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu yang teguh, Yesus namanya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Tuhanlah dahsyat, saudara. Dan hari ini kita melihat Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh ajaib, Tuhan sungguh luar biasa. Dan hari ini saya menyatakan hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh perkataannya, yaitu firman Tuhan. Kalau sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan siap pada hati kita. Izinkan Tuhan membentuk pribadi kita. Izinkan Tuhan membentuk karakter kita untuk menjadi seturut kehendak-Nya. Janji Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya, Jesus. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin dan percaya. Ku yakin ku aman Tuhan bersamamu. Haleluya. Ku yakin
saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan dengan segenap hati, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau Tuhan kekuatan kami, Allah yang kami sembah, Bapa yang mengasihi kami. Tinggikan muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebagaimana pujian kepadamu Tuhan, itulah keyakinan percaya kami kepadamu. Kami punya Allah
yang kuasanya yang tak terbatas, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu bagimu tidak ada yang tak mungkin. Biar keyakinan itu yang meneguhkan kami untuk kami tetap senantiasa mempercayai, menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk senantiasa ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami tanpa terkecuali, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, juga yang ada di gereja ini. Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan membuka mata hati kami untuk kami boleh dapat mengerti, terlebih memahami akan apa yang Tuhan ingin nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Engkau mengurapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, dan biar kuasa Tuhan saja yang bekerja. Dengan kekuatan Roh-Mu kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama mengikuti walau melalui streaming. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-10. Kita akan baca ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Maka sekarang, hei orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ayat yang ke-13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali membacanya, merenungkannya, karena sebenarnya sebagai orang percaya, ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, di mana kita yakini Tuhan itu harusnya tinggal dalam kehidupan kita, Dia yang memerintah, mengendalikan, memimpin akan kehidupan kita lewat Roh Kudus-Nya, di mana kita baru saja memperingati akan pencurahan Roh Kudus, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki hidup yaitu takut akan Tuhan. Ya. Pengertian takut di sini adalah bukan ketakutan seperti seorang anak kecil melihat kegelapan malam, ya, atau seperti seorang melihat satu momok yang menakutkan, tapi takut di sini memiliki pengertian yaitu penghormatan terhadap kebesaran, kedaulatan, otoritas dan kekuatan kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi sikap yang seperti inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan hal itu diwujudkannya melalui sikap hidup, ya, yaitu senantiasa hidup, ya, menurut segala jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa sikap hidup takut akan Tuhan itu diwujudkan dengan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya. Kemudian perwujudannya yang nyata dalam kehidupan kita yaitu seperti yang kita baca di dalam 2 ayat ini, yaitu orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan itu adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, orang yang berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Itulah orang yang hidup takut akan Tuhan, yaitu orang yang
jalankan jalan hidupnya sesuai dengan apa yang ditunjukkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, semenjak kita menjadi orang percaya dalam kehidupan kita, sebenarnya firman Tuhan dalam perjanjian baru, khususnya dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 itu dengan jelas berkata, ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, dikatakan demikian. Ya, jadi kehidupan yang baru itu harus ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak dia percaya dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dalam kehidupannya, ya, dia memiliki new life, kehidupan yang baru, ya, yang berbeda dengan hidup yang lama. Ya, Petrus mengatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yaitu hidup yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang membincangkan masalah apa yang sedang diwacanakan oleh pemerintah, yaitu dengan istilah kenormalan baru, ya, atau istilah kerennya itu kita akan memasuki zaman, ya, atau era new normal, ya, era new normal. Sebenarnya bagi orang percaya hal ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa semenjak kita jadi orang percaya, Alkitab katakan ada new life dalam hidup kita, ada kehidupan yang baru. Ya, kehidupan yang baru itu adalah kehidupan yang menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Salah satunya adalah kita hidup dengan cara hidup yang tertib. Ya, hidup yang tertib. Ya, kita tahu bahwa istilah normal itu kan menurut aturan-aturan standar umum. Ya, sekarang muncul new normal, ya, atau kenormalan baru. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa muncul kenormalan baru? Karena memang sebenarnya itu juga Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, supaya manusia itu hidup dalam era yang baru, cara-cara hidup dengan gaya yang baru. Ya, akibat daripada pandemi, ya, COVID-19, ya, maka dikatakan masuk dalam era new normal. Bapak Ibu, kita melihat hari-hari ini, beberapa waktu ini sudah hampir 3 bulan, kita merasakan satu kehidupan yang sebenarnya dikatakan tidak normal, abnormal. Bayangkan, ya enggak? Sekarang kita lihat, salaman itu perkara yang kecil, sekarang kan enggak boleh, harus dengan names, ya. Jadi terus kemudian semua harus pakai masker. Suami sama istri ketemu ngomong-ngomong gak harus pakai masker, bahkan harus duduknya berjarak. Ya, ini salah satu contoh. Itu kan hal-hal yang enggak, ya, suami istri dah. Namun itu adalah aturan yang ada. Dengan kata lain, apa yang selama ini mungkin saya secara singkat saja katakan bahwa apa yang disebut abnormal sekarang akan menjadi normal. Terlebih melalui era new normal ini. Ya, memang ada banyak orang yang justru menginginkan berandai-andai, saya kepingin semua ini cepat berlalu dan kembali hidup normal lagi. Saya katakan jangan berharap, ya, Bapak Ibu bisa hal itu bisa terwujud. Karena memang lewat pandemi COVID-19 ini kita melihat semuanya menjadi berubah. Ya, kita dapat belajar dari kehidupan orang Israel. Kalau Bapak Ibu lihat di sana,
Ya, bagaimana kehidupan orang Israel? Ya. Mereka itu senang dengan kehidupan yang mereka rasakan bahwa itu normal. Ya. Dalam pengertian apa yang mereka jalani dalam kehidupan mereka, khususnya yaitu ketika mereka bersungut-sungut. Ya, dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Mereka bersungut-sungut. Dan sungut-sungutan mereka itu sudah sampai sedemikian rupa sampai kedengaran di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab Bilangan 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Berapa lagi jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ya. Sungutan orang Israel bersungut-sungut, mengeluh, ngomel, itu sampai kedengaran oleh Tuhan. Apa sih yang dipersungutkan? Tadi dalam Keluaran 14. Ya, ayat yang kita lihat ayat yang ke Keluaran ya 14. Keluaran 14 ayat yang ke-12. Ya, mereka berkata begini. Telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Perhatikan, ya. Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya malah lebih jelas lagi di situ. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat terhadap kami ini dengan membawa kami keluar? Kita lihat, orang Israel itu merasa nyaman hidup di Mesir. Ya, mereka merasa itu normal. Nah, banyak orang Kristen juga demikian dalam hidupnya. Ya, Mesir itu gambaran dunia. Ya, orang senang kalau hidup justru lebih banyak dipengaruhi kepada perkara-perkara dunia daripada dibawa masuk ke dalam kehidupan di mana memang menghadapi proses. Ya, kita lihat. Padahal Bapak Ibu Saudara, faktanya di Mesir mereka itu bekerja begitu rupa sampai tidak ada kesempatan untuk istirahat. Karena mereka menjadi orang yang terjajah. Tapi itu yang disukai. Ya. Seberapa banyak dalam kehidupan kita pun juga seringkali kan demikian. Lebih senang kehidupan yang daripada dibawa kehidupan yang seperti Tuhan Yesus ajarkan tadi sekarang. Hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ini yang terjadi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika orang Mesir, orang Israel lebih senang kepada perkara-perkara dunia, karena kita lihat apakah normal yang saya katakan itu sesuatu yang umum dilakukan itu sudah benar di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang umum dilakukan itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita selama ini sebelum ada corona. Apakah kita sudah merasa hidup kita itu normal? Ya. Banyak orang yang meremehkan Tuhan, tidak memperhatikan. Memang mereka ibadah tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Ya, bahkan mereka lebih mengutamakan hal-hal yang ada di dunia ini daripada perkara-perkara rohani dalam kehidupan kita. Maka itu Tuhan izinkan terjadi dengan adanya pandemi corona ini. Supaya apa? Supaya mereka mengerti. Namun mari kita mau belajar kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan takut akan Tuhan yang ditujukan dengan hidup menurut jalan yang ditujukan kepada Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan yang kita hadapi, pergumulan, namun kita melihat ada hal yang Tuhan inginkan. Justru lewat corona ini juga. Jangan kita memandang secara negatif. Karena lewat corona ini sebenarnya mengajarkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita.
Yang pertama yang saya ingin katakan lewat apa yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan, yang pertama adalah lewat ya pergumulan, masalah kehidupan, hidup yang sulit yang kita hadapi saat ini. Karena Tuhan ingin yang pertama adalah melatih kita. Ya, melatih kita untuk biasa menghadapi masalah, tantangan dalam kehidupan kita. Melatih kita untuk kita tidak menghindar atau lari, tapi justru menghadapi, bahkan dikatakan menikmati tantangan ini. Nah, untuk itulah diperlukan sikap hidup yang benar, sedangkan seperti orang Israel bersungut-sungut, ngomel, mengeluh. Tapi harusnya kita apa? Bersyukur. Karena tadi firman Tuhan katakan, engkau tetap berpegang, berjalan dalam jalan yang kutunjukkan meskipun berat tantangannya. Firman Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-13 dari bacaan kita, supaya baik keadaanmu, menjadikan kita menjadi orang yang terlatih menghadapi tantangan, pergumulan. Karena kita hidup di dunia ini penuh dan tidak pernah tidak bergumul. Ini yang harus kita sadari. Ya, bahkan lewat latihan ini kita justru kalau kita perhatikan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kadang kita melihat orang kepingin kembali ke normal seperti dulu, seperti orang kepingin kembali ke Mesir. Padahal kita tahu hidup di Mesir adalah hidup yang gambaran hidup yang lebih banyak dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia. Mesir itu gambaran dunia. Tuhan ingin membawa kita kepada kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan apa yang tertib. Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan yang abnormal yang kita lakukan sekarang ini, itu nanti akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Saya sendiri merasakan ketika saya keluar, saya merasakan ada sesuatu yang kurang, ternyata tidak bawa masker. Ya. Dan kita perhatikan, kalau kita itu menjadi kebiasaan, ya nanti terus kita akan pakai masker, akan terhindar dari gampang kena flu, kena penyakit, hidup kita makin sehat. Ya, cuci tangan, itu kan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, bahkan aturan-aturan yang ada di protokol kesehatan ini pun. Ya, tapi kadang-kadang orang akan melihatnya, wah itu kan karena apa? Karena memang, ya kita kan senantiasa sudah terbiasa dalam zona nyaman. Segala sesuatu pengennya gampang. Inilah saatnya di mana Tuhan ingin membawa kita. Kita dilatih, dipersiapkan. Nah, untuk itulah mari kita syukuri. Nanti ke dalam masuk yang sedang dimodifikasi oleh pemerintah ini, masuk ke dalam era new normal. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang makin sehat. Ya, meskipun ada risiko ketika new normal nanti diberlakukan, ya akan terjadi gelombang kedua, akan makin banyak orang yang kena atau yang makin ini yang harus kita sadari. Tapi mau tidak mau orang akan mereka yang mendisiplin diri, yang tertib hidup seperti apa yang Alkitab katakan, mereka yang akan bertahan hidup, akan tetap survive. Tapi mereka yang akan terlibas dan rugi sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa tujuannya Tuhan mengizinkan masalah ini? Tujuannya adalah supaya mendewasakan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya padang gurun itu seharusnya tidak dicapai, harus berjalan di padang gurun tidak harus 40 tahun. Sebetulnya bisa dengan jalur cepat. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan terjadi? Karena Alkitab mengatakan Tuhan ingin melatih supaya mereka tidak kaget. Generasi orang-orang Israel dilatih begitu rupa supaya mereka menjadi orang-orang yang terbiasa menghadapi peperangan. Ya, semua itu dilakukan supaya apa? Mereka orang yang akhirnya nyadi kita, Tuhan itu ingin kita menjadi orang yang dewasa. Untuk itu perlu perubahan dalam kehidupan kita, karena kita melihat bahwa orang yang bertumbuh itu mengalami perubahan. Ya, walaupun harus juga bertumbuh melalui waktu, tapi juga bertumbuh melalui proses diantaranya adalah masalah yang Tuhan izinkan terjadi.
Ya, kita tahu kenapa kok orang Israel tidak mau diajak masuk kepada kehidupan yang baru, menuju ke tanah Kanaan. Karena mereka senang dengan apa? Zona nyaman. Ya, zona nyaman. Memang kita lihat hidup dalam kedagingan dunia itu memberikan kepada kita zona nyaman. Ya, sehingga senang. Padahal hidup itu sebenarnya kalau ditelusuri mereka justru malah menderita. Tapi mereka tidak mau. Sulit. Banyak orang percaya pun juga sulit diubah hidupnya. Mereka maunya seperti itu ya. Padahal kita tahu perubahan itu membawa kita bertumbuh. Perubahan itu membawa kita ke dalam kedewasaan. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang pemenang, tapi dikatakan lebih pemenang. Dan pemenangnya itu pemenang yang permanen, bukan hanya 1-2 minggu menang, sebulan menang, setelah itu tidak. Tapi Tuhan inginkan dalam hidup kita itu pemenang yang permanen. Makanya dikatakan semakin kita menghadapi proses yang berat, semakin kita juga akan merasakan, kita akan menjadi dewasa benar dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan memperlengkapi kita. Ketika kita hidup menjalankan hidup sesuai dengan apa yang ditunjukkan Tuhan, yang tadi dikatakan mengasihi Tuhan, berarti kita kan ciri orang yang mengasihi Tuhan itu dia akan melakukan perintah Tuhan, ya. Dan orang yang melakukan perintah Tuhan, kuasa Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Dia akan punya kekuatan khusus. Nggak jadi orang Kristen yang cengeng, nggak jadi pecundang, tapi pemenang yang sungguh-sungguh, dewasa yang sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dalam kehidupan kita. Ya, seperti tadi saya katakan, justru kita dengan memakai masker, sering cuci tangan, ya, itu sebenarnya akan mengajar kita untuk bersih hidup yang makin akan meningkatkan kesehatan kita. Dulu kan seringkali kita tanpa sadar, ya enggak, makan aja kadang-kadang lupa untuk cuci tangan, apalagi kalau melihat sudah lapar, lauknya enggak, lauknya enak, ya. Nah sekarang kan kita diajari pola-pola hidup yang tertib, yang baik. Ya, makin kita dewasa ngerti, oh ya ini yang baik, mana yang tidak. Itulah sebenarnya kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, nah untuk itulah mari. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang Kristen yang kanak-kanak. Orang-orang Kristen yang kanak-kanak maunya susu. Ya, makanan keras tidak mau. Ya. Dan kita lihat orang yang hanya sekedar makanan-makanan yang tidak melatih. Ya, dikatakan Alkitab, dalam Alkitab bahwa melatih akan di hidup kita. Akibatnya apa? Kita akan menjadi orang yang mudah kalah. Ya. Apa yang dibanggakan dalam hidup kita? Maka itu lewat peristiwa corona ini Tuhan memang ingin mengajar kepada kita. Ya. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Untuk itulah mari kita mau belajar. Ya, hadapi, nikmati tantangan itu. Karena kita tahu proses itu, tantangan itu membawa kita ke dalam kedewasaan. Yang ketiga, proses untuk kita menjadi orang yang bertahan tetap melakukan jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita, meskipun tantangannya berat, ya, itu ternyata akan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Tuhan ingin mengangkat kita supaya kita menjadi apa? Pribadi-pribadi yang berkualitas. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, secara kesehatan saja kalau kita memiliki satu sikap hidup, ya, gaya hidup sehat yang benar, kan kita akan menjadi orang yang sehat. Orang yang sehat itu orang yang berpotensi. Ya. Nah, dalam hal ini juga secara rohani pun juga Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang dimana Tuhan ingin mengangkat kita, atau dalam bahasa kerennya itu adalah Tuhan ingin mempromosikan kita supaya apa? Kita menjadi kesaksian. Salah satu wujud daripada Tuhan memberikan kuasa lewat Roh Kudus yang baru saja kita peringati, itu adalah apa? Supaya kamu jadi saksi. Makanya saya berdoa, saya tidak buru-buru untuk gereja ini mengadakan ibadah bersama lagi, meskipun sudah ada, ya,
aturan daripada Menteri Agama yang mengizinkan dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah syarat-syarat protokol kesehatan, dan ada daerah izin dari ketua gugus tugas COVID yang ada di Pati ini. Kalau gereja selevel kita izin bupati, ya baru kita boleh melaksanakan. Juga kayak di Bandung itu hanya 30%, jadi ibadahnya jadi ditambah. Ya, tapi saya juga tadi sudah memang risikonya ketika new era ini diberlakukan, tadi saya katakan bahwa ada risiko untuk kemungkinan besar juga akan gelombang kedua COVID itu yang akan terjadi. Dan saya berdoa supaya kita jangan sampai ada jemaat Tuhan baik di gereja ini maupun gereja-gereja di Pati ini justru ada yang kena. Itu yang saya doakan. Maka saya terus terang ya minta hikmat, hati-hati untuk tidak buru-buru. Ya meskipun risikonya, ya ada banyak jemaat yang sudah antusias untuk pengen ibadah, tapi juga ada beberapa banyak orang ngacu tak acu. Saya sudah terbiasa, ya saya katakan kepada Mbak Tuhan, kita tidak usah, walaupun kita tayangan diseringkan mereka menyaksikan atau tidak ya terserah. Tapi doa saya, karena tidak semuanya orang ada antusias. Saya juga tidak marah karena apa? Justru melalui kesempatan ini jemaat itu bisa ibadah berkali-kali. Ya enggak? Lihat apa online, streaming online gereja-gereja yang lain, saya malah senang. Mereka banyak makanan-makanan rohani ya yang suka, tapi yang acuh tak acuh. Bahkan sebetulnya dengan adanya ndak ibadah ini kan banyak enggak. Biasanya kalau kita ke gereja harus ada sing naik beca, yo naik sepeda motor pakai ya, permisi bicara ibu-ibu ya, berhias itu juga makan. Ya. Tapi sekarang ya memang ada banyak orang, saya tetap kalau ibadah di rumah ya tetap rapi. Tapi sebenarnya kan enggak jadi masalah ya kita ibadah ikuti pakai daster, yang penting rapi ya enggak. Karena yang bagi Tuhan yang penting kan hatimu ya enggak. Apa artinya kamu datang ke gereja kemudian pakai sedemikian rupa ya, berdandan aksesoris tapi hatinya tidak di sini ya percuma. Ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini justru masa penampian. Tuhan ingin melihat. Sekarang kan tidak butuh, istilahnya kan gini, gereja artinya ada pendeta yang pemimpin yang hebat. Karena Tuhan ingin lihat ibadahmu dengan aku secara pribadi. Makanya dikatakan ini masa penampian. Ya, kita sedang diayai mana orang Kristen yang sungguh-sungguh mana dan yang tidak. Karena Tuhan ingin melihat secara pribadi. Ya, karena tidak jamin ada streaming seperti ini dilihat oleh seluruh jemaat. Ya saya tahunya, ya saya nggak ngerti. Tahunya yang datang lihat streaming itu mungkin yang orang-orang yang datang tiap minggu ke sini setelah ibadah, kemudian jam 8, 9 itu mereka datang memberikan persembahan mereka. Karena memang ada banyak jemaat yang dulu ketika kita belum mengadakan itu dikatakan, lalu terus kita mau mempersembahkan persembahan bagaimana? Akhirnya kita menindaklanjuti dengan, nah, saya juga tidak ngerti, tidak batas, tapi juga ada banyak orang. Nah inilah, karena Tuhan ingin supaya kita makin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan ingin apa? Memprioritaskan mempromosikan kita, mengangkat kita. Ini tujuannya dengan hal-hal yang Tuhan sedang izinkan terjadi ini. Yang terakhir, kenapa Tuhan ingin? Kenapa? Tuhan itu ingin agar kita itu menjadi prioritas yang utama. Selama ini ada banyak kan yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu sendiri yang tahu masing-masing. Apa yang menggantikan kedudukan kita? Kedudukan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Adakah kita mengutamakan Tuhan? Seringkali kan Tuhan dikalahkan dengan hal-hal tertentu. Apalagi hal-hal yang bisa menguntungkan kehidupan kita. Oh, ibadah bisa besok, minggu lagi. Tapi inilah saatnya di mana Tuhan ingin. Kalau dulu Israel kita lihat ya, senantiasa menjadikan mana itu menjadi yang utama. Sampai mereka itu begitu rupa ya. Hari Sabtu itu kan hari Sabat. Mereka tetap mengumpulkan mana untuk dipakai sampai akhirnya membusuk. Karena Tuhan memang melarang ya. Karena hari sehari cukup untuk kecuali diperintahkan Tuhan. Ya, mana itu gambaran apa? Mana itu gambaran dunia, kekayaan. Itulah
yang seringkali menjadi yang utama sehingga Tuhan bergeser. Lah saat inilah dalam Yosua pasal 5, mari saya ingin ajak baca Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berhentilah itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang lain tidak boleh beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan oleh tanah Kanaan. Mereka selalu mengandalkan mana, Tuhan katakan diambil. Berhenti. Ini juga mengingatkan dalam hidup kita, apa yang menggantikan posisi Tuhan itu akan diambil oleh Tuhan. Mari kita sadari dengan sungguh-sungguh. Sekarang ini saatnya kalau COVID ini terjadi karena Tuhan ingin menjadi yang prioritas yang utama dalam hidup kita. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan dipromosikan Tuhan dalam hidup. Karena orang yang mengutamakan Tuhan itu akan diutamakan oleh Tuhan. Mari jadikan Tuhan itu terutama dalam kehidupan kita. Satu contoh, pagi hari sebelum kemana-mana cari datang kepada Tuhan dulu. Ya, datang kepada Tuhan. Ya, nanti setelah itu juga kita selalu ingat Tuhan dengan apa yang Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, kita pun juga selalu. Itulah orang-orang yang hidup berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Oleh karena itu, bagi hari ini, ya, jadikan Tuhan itu yang utama. Semua yang terjadi ini adalah merupakan latihan bagi kita. Untuk apa? Membawa kita dewasa. Supaya kita apa? Dipromosikan, diangkat, dibawa Tuhan ke level yang lebih tinggi. Untuk itulah, tidak ada kata lain, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan melihat seperti firman Tuhan yang kita baca ayat yang ke-13 tadi, supaya baik keadaanmu. Jadi Tuhan mengajarkan supaya kita berpegang menurut perintahnya adalah supaya baik keadaanmu. Bukankah itu yang kita rindukan? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya Yesus. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat satu pujian. Pujian ini sebenarnya pujian yang cukup lama. Dulu pernah dinyanyikan di tempat ini oleh penyanyinya, ya, tahun 90-an. Pendeta Yuda Maliool. Datang padanya, kita akan angkat pujian ini. Datang padanya dengan segenap hidupmu, panggil namanya dengan segenap hatimu, pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku, hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Ku sembah Kau selama hidupku. Datang padanya, datang padanya dengan segenap hidupku, panggil namanya dengan segenap hatimu, pegang firman-Nya dan tetaplah setia. Yesus sanggup selamatkan hidupku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Kau mati bagiku, hapus segala dosaku. Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Ku sembah Kau selama
hidupku. Yesus juru selamat, Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu. Bapak Yafet akan pimpin kita dalam doa. Bagiku, hapus segala dosaku, Yesus juru selamatku, ku bersyukur padamu, ku sembah Kau selama hidupku, ku sembah Kau selama hidupku. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau pada saat pagi ini Tuhan, kami boleh ikut streaming ibadah pagi yang indah ini. Kalau kami pagi ini akan sebentar sebelum menikmati Tuhan, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menerima firman-Mu, biarlah kami tidak henti-hentinya selalu bersyukur sebab Engkau Tuhan Allah yang baik. Dengan situasi saat ini Tuhan, kami tidak akan lepaskan janji Tuhan itu, yaitu firman Tuhan yang hidup. Pada saat pagi ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa. Pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang Tuhan sudah pakai, kiranya Tuhan senantiasa pakai lebih hari lebih heran. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mengucapkan syukur, biar jemaat yang mendengarkan pagi ini streaming boleh menerima berkat yang begitu luar biasa dengan situasi ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur, kami sudah terima berkat firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana sudah saya sampaikan lewat WA, untuk Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus dalam ibadah streaming pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu saudara, sebelum kita akan menerima perjamuan kudus ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk mengerti dan memahami akan arti perjamuan kudus, supaya perjamuan kudus ini benar-benar dapat menjadi berkat buat kita semua. Yang pertama, perjamuan kudus adalah merupakan perintah Tuhan sendiri, seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20, ataupun kitab surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 26, agar kita memperingati sengsara Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, perjamuan kudus adalah tanda perjanjian baru dari kasih Allah kepada kita manusia yang dulu berdosa, sekarang telah menjadi umat ketebusannya. Di mana pada waktu kita menerima hosti atau roti, yang di dalamnya itu ada ayat-ayat yang mengingatkan kepada Bapak Ibu secara pribadi atau bicara secara pribadi. Ya, roti itu mengingatkan kita akan tubuh Kristus. Kemudian kita akan menerima anggur. Ya, air anggur itu mengingatkan akan darah Yesus yang sudah mengalir dari setiap luka di sekujur tubuhnya sampai kepada penghabisannya, dan darah itu adalah lambang kehidupan. Hidupnya diberikan bagi kita supaya kita makin dikuduskan, bahkan dibenarkan di dalam Tuhan. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan dari kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa, yang telah diselamatkan melalui kehadiran Tuhan Yesus anaknya yang menjadi manusia, kemudian taat sampai mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan kejahatan kita. Ya. Dia datang mati disalibkan untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga dan dengan sesama. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya dan berikan kesempatan Tuhan untuk hadir menguasai hidup kita melalui Roh-Nya untuk memimpin, menuntun, mengendalikan, menerangi, melindungi dan memberkati kehidupan kita. Dan itu menjadi kenyataan yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk karena itu, mari kita teduhkan hati kita.
sambil kita merenungkan akan firman Tuhan yang berkata demikian. Saya bacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 31 yang berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu banyak di antara kamu karena itu hendaklah tiap-tiap orang, maksud saya adalah menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, ya, dan tidak sedikit yang meninggal. Tetapi kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman itu tidak menimpa kita, tapi perjamuan ini akan menjadi berkat. Mari kita uji diri kita sendiri. Lepas segala kepahitan, dendam terhadap orang lain, karena itu tidak berguna apapun buat kita, bahkan menyengsarakan kita. Supaya Tuhan dapat bekerja dengan leluasa. Mari kita lepas pengampunan terhadap panas hati kita terhadap seseorang mungkin, supaya Allah bekerja dengan leluasa untuk menyatakan kuasa-Nya. Makasih. Makasih. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk berdiri di sekitar meja perjamuan. Kita akan angkat pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Itulah pengakuan kami Tuhan, bahwa lewat salib-Mu, kematian-Mu di kayu salib, Engkau telah menghapus segala dosa kami, membenarkan kami, mengembalikan hubungan kami dengan Engkau ya Bapa di surga. Dan sungguh perbuatan-Mu yang besar, kasih-Mu yang tidak ada batasnya yang telah Kau nyatakan buat kami. Kami bersyukur kepadamu, kematian-Mu adalah kematian bagi dosa kami, kehidupan-Mu juga kehidupan yang Kau peruntukkan bagi kami, untuk kami menjadi hidup di dalam Kristus, yaitu kehidupan yang baru, untuk kami boleh memasuki kehidupan yang sedang dikerjakan, dipersiapkan oleh pemerintah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terima tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur melalui perjamuan kudus. Engkau mengurapi pelayan perjamuan kudus, dan siap kami yang akan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terimalah tubuh dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah roti ini yang saya pecah-pecahkan mengingatkan kita akan tubuh Kristus. Dia mati bagi kita untuk keselamatan kita.
Anggur yang tertuang ini mengingatkan kita akan darah Yesus yang mengalir dari sekujur tubuhnya. Semua itu dilakukannya dengan penuh kasih karena Dia ingin menyelamatkan dan menebus serta memulihkan hubungan kita dengan Dia. Terimalah tubuh dan darah, bagikanlah. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat hosti atau roti yang di dalamnya ada ayat-ayat yang berbicara secara pribadi kepada kita. Kita tinggikan roti tersebut karena itu adalah mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang telah hancur karena menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Tidak ada kasih yang besar selain daripada kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ingat cinta kasih-Nya dan kita makan bersama-sama dengan berkata, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat bersama-sama cawan yang berisi anggur. Anggur yang mengingatkan kita akan darah Yesus. Darah adalah merupakan lambang kehidupan. Hidupnya diserahkan bagi kita. Supaya kita dikuduskan, dibenarkan, dipulihkan kembali menjadi benar di hadapannya. Mari kita ingat cinta kasih-Nya. Cinta kasih yang tidak ada batasnya. Panjang, lebar, dalam, dan tinggi, dan tak ada kasih yang seperti kasih-Nya. Dan biar itu boleh meneguhkan percaya kita kepadanya. Firman-Nya berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan hai jiwaku. Terpujilah Tuhan hai jiwaku. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kasih-Mu besar atas hidup kami. Engkaulah Tuhan kekasih jiwa kami. Kami memuji-Mu, tinggikan muliakan Engkau. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
kasih yang Kau beri. Kami bersyukur untuk perbuatan-Mu yang besar yang sudah Kau lakukan buat kami. Kiranya ini boleh makin meneguhkan dan membuat kami makin mengasihi Engkau. Kami percaya jaminan hidup yang Tuhan berikan ketika kami menurut jalan yang Kau tunjukkan. Kami akan memasuki kehidupan, kenormalan yang baru ini juga dengan kekuatan Tuhan. Hidup kami akan jadi lebih baik karena itu merupakan janji-Mu dalam hidup kami. Keadaan kami juga akan menjadi baik. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk perjamuan kudus pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan majelis yang akan menyampaikan warta gereja. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita sudah menikmati firman Tuhan dan pagi ini kita bisa mengikuti sakramen dan kami akan bacakan warta jemaat, warta gereja pagi ini 7 Juni 2020. Kami segenap majelis Gereja Isa Al-Masih mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pembangunan pastori dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sidang jemaat Gereja Isa Al-Masih yang sudah mendukung doa dana sehingga bangunan pastori yang bagus dan luar biasa ini boleh terjadi. Itu oleh karena campur tangan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan pagi ini, setiap minggu pagi di gereja disediakan kotak untuk persembahan. Bagi yang tidak bisa datang bisa transfer di Bank Danamon di rekening gereja di 3618277 Kami ulangi, rekening Bank Danamon, rekening gereja 36182776630. Dan apabila bisa datang di depan gereja dilayani oleh majelis dan jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan mari dengan kita berdoa terus dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh putus asa. Dengan situasi seperti ini kita tetap tegar di masa sukar, yaitu kita doa. Dan kita berdoa buat negara kita, Indonesia, agar cepat berlalu dan kita bisa mengikuti ibadah di gereja seperti dulu. Dan mari sidang jemaat semua kita berdoa agar kita tetap antusias dan kita tetap berhubungan dengan Tuhan dengan melalui streaming setiap minggu kita bisa menikmati bersama. Dan oleh sebab itu kita berdoa buat negara kita, kota kita khususnya di Indonesia dan di Pati, kita berdoa agar kita lepas dan jauh daripada virus corona ini. Dan puji Tuhan, kami dari Majelis Gereja mengucapkan puji syukur dan terima kasih kita bisa mengikuti ibadah streaming setiap pagi ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satukan hati kita dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Bahkan juga kami bersyukur untuk tubuh darah-Mu lewat perjamuan kudus. Kiranya itu boleh menyuguhkan kami untuk kami boleh makin lebih mengasihi Engkau meskipun kami dalam masa-masa sulit. Namun kami percaya semua yang terjadi atas izin-Mu untuk membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang seperti Tuhan inginkan. Pribadi yang terlatih, pribadi yang dewasa,
pribadi yang siap untuk dipromosikan, diangkat Tuhan, bahkan terlebih menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar memiliki kualitas hidup, yaitu hidup baru yang seperti Tuhan kehendaki. Dan kami boleh dipersiapkan sungguh-sungguh satu kehidupan yang ada dalam kerajaan-Mu yang sudah boleh kami belajar mempraktekannya Tuhan, itu lewat kehidupan era kenormalan baru Tuhan, zaman kenormalan baru. Biar kami diberi kekuatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar hidup tertib, patuh kepada aturan-aturan pemerintah, protokol kesehatan, dan itu justru sangat bermanfaat buat diri kami pribadi. Kami ingin seperti janji-Mu untuk tetap bisa menjalani hidup ini dengan survive, untuk kami dapat senantiasa ada dalam kehidupan bersama Engkau dan hidup kami boleh menjadi kesaksian. Berkati kami semua yang mengikuti ibadah streaming ini, berkati juga mereka semua yang mungkin tidak bisa menerima karena memang terbatas sarana yang ada, khususnya juga para Bapak Ibu lansia Tuhan, karena ada pembatasan-pembatasan tertentu lewat aturan yang ada, dan terlebih dalam zaman kenormalan baru ini. Tuhan akan tolong mereka supaya mereka juga dapat terlayani dengan baik. Tuhan akan jamah sembuhkan mereka yang sakit, dan Tuhan akan menolong mereka yang menghadapi pergumulan yang berat. Terlebih kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri. Berkati untuk apapun yang gereja ini persiapkan untuk dapat melayani dengan baik jemaat-jemaat yang ada, meskipun dalam keterbatasan yang ada. Engkau juga tetap menyatukan kami, baik para hamba Tuhan, para majelis, pengerja, bahkan seluruh jemaat, untuk kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan makin dicurahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Pastori sudah boleh selesaikan dan sudah ditempati, dan kami juga bersyukur akan membalas mereka yang telah memberikan apapun berkat-berkat yang diperuntukkan untuk pastori, baik jemaat-Mu di tempat ini atau para donatur-donatur yang ada di luar sana. Tuhan juga berkati mereka semua. Terima kasih, biar kasih-Mu terus akan Kau nyatakan buat kehidupan kami. Kami yang boleh melayani pada ibadah pagi hari ini pun Tuhan akan berkati kami masing-masing tanpa terkecuali, baik leader, singer, pemain musik, tim multimedia, dan yang membantu sarana untuk terselenggaranya streaming ini. Tuhan juga memberkatinya. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada, mereka yang sudah memulai ibadah, biar mereka tetap menjaga dengan kehati-hatian akan protokol kesehatan, standar-standar yang sudah diberikan, supaya kami tidak ingin di antara jemaat di kota Pati ini ada yang terjangkiti. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar mereka boleh benar-benar tetap memiliki tertib hidup seperti firman-Mu sendiri mengajarkan kepada kami. Tuhan akan memberkati juga seluruh para majelis bersama keluarga dan keturunan mereka, para hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di pusat, di TPI, bahkan seluruh pengurus seksi bersama keluarga mereka, pengerja yang ada. Tuhan beri kekuatan, kesetiaan, dan kesetiaan kami untuk kami boleh bekerja sama supaya mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Program apapun yang gereja ini persiapkan dalam menyambut normal ini, Tuhan juga akan memberkati. Satukan kami para majelis, hamba Tuhan, dan seluruh pengerja jemaat-Mu untuk bersama-sama bersatu, mempersiapkan dengan baik, dan Tuhan akan menolong. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati kota di mana kami berada, biar Tuhan juga tetap menjaga, melindungi kota Pati ini, supaya tidak bertambah orang-orang yang terpapar, dan sehingga kota Pati ini menjadi kota yang secara zona, menjadi zona yang lebih baik. Tuhan berkati para mereka yang bertugas yang ada di gugus depan untuk COVID ini. Tuhan akan menolong, menjaga, melindungi, menaungi mereka, para tenaga medis, dokter, perawat, dan yang membantunya. Tuhan juga akan memberkati, menjaga, bahkan melindungi juga keluarga-keluarga mereka. Memberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati yang dibantu oleh para SKPD sampai ke tingkat lurah dan RT RW. Tuhan akan memberkatinya.
Kami serahkan juga bangsa negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sendiri akan menolong, menjagai, menaungi dengan program yang dipersiapkan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan kami ingin supaya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada Bapak Jokowi sebagai kepala negara, juga Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, juga dibantu oleh Kabinet Indonesia Maju, bahkan pemimpin-pemimpin lembaga tinggi negara. Tuhan akan ada bekerja sama dengan baik yang didukung oleh ketua-ketua parpol supaya dapat searah, bersinergi, sehingga kami boleh melihat ada kerjasama yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Terlebih takut akan Engkau Tuhan akan taruh dalam hati setiap kami, seluruh lapisan masyarakat sampai pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan akan tetap naungi menjaga negeri kami ini. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Perjalanan hidup kami di pekan ini ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Kami akan berjalan hidup bersama Engkau yang membuktikan kami mendapatkan kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita beribadah dan menikmati berkat-berkatnya, sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang sumber keselamatan, pengharapan, sumber segala berkat, mengaruniakan berkat-berkatnya atas hidup Bapak, Ibu, dan saudara. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikanmu, pelayananmu, bahkan juga kehidupanmu bersama dengan keluarga dan seluruh keturunanmu. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera melalui persekutuan dengan Roh Kudusnya yang selalu mendampingi, menyertai, menaungi, menuntun, memimpin, memberkati kehidupan kami sampai engkau datang dalam kali yang kedua dalam Maranatha, menjemput dan menyambut setiap kami yang mengasihi engkau. Bapak, Ibu, saudara yang menerima berkat, mari katakan bersama, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.